itu bukan si Fat Cat yang asli, tapi dia yang bilang ini tuh. Hai guys, welcome to my channel. Finally bertemu dengan aku Andi, dan kali ini aku akan ngebahas tentang kasus yang lagi heboh banget di sosmed, yaitu tentang bucin. Ini temanya. Jadi guys, di Cina ini, karena ini hebohnya di Cina, terus viral juga di Indonesia, karena mungkin masyarakat Indo juga bodoh ya soal cinta, makanya bisa rame. Yaitu ada seorang pria dari Cina, merupakan seorang gamers gitu, yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena ditolak cintanya oleh wanitanya. Kayak cintanya ternyata selama ini bertepuk sebelah tangan, cuman dimanfaatin duitnya doang. Ini kasihan banget sih guys. Nah, di sini aku akan ngejelasin kronologisnya seperti apa, orangnya yang mana, terus dia ini siapa sih. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sekali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi baru-baru ini FYP terus guys di sosmed aku tentang kasus orang ini. Dan kebetulan si prianya ini seorang influencer, seorang gamer. Makanya beritanya tuh cepet ke up ya. Nah, setelah si cowoknya ini lompat dari jembatan, tentunya ya auto meninggoy. Dan banyak banget orang-orang di Cina yang menghampiri jembatan itu sekedar untuk berkabung, berbelasungkawa, memberikan bunga atau benda-benda lainnya untuk mengenang dan menghormati itu orang itu, laki-laki itu. Jadi dia ini dikenal dengan sebutan Fat Cat. Nah, Fat Cat ini bukan nama aslinya ya, kayak username gitu sebagai seorang gamers. Dan nama aslinya itu adalah Pang Mo. Nah, ini dia ini gamer yang cukup terkenal di Cina dan disebut-sebut bisa meraup uang banyak dari game, dari itu. Jadi dia tuh sering ngejoki game-game itu. Jadi aku lupa nama gamenya apa. Nanti aku kasih tahu kalau aku misalkan ingat gamenya apa. Jadi si Fat Cat ini merupakan seorang pria kelahiran tahun 2003 dan saat ini masih berumur 21 tahun. Oh, masuknya Gen Z nih, masih bocil, tuaan aku 25 guys. Namun si Fat Cat ini sudah nekat untuk hidupnya sendiri dengan melompat dari jembatan Chongqing di Cina setelah mengalami konflik asmara dengan seorang wanita bernama Tan Zhu. Oh, ini konfliknya apa nih ya guys? Kita nggak tahu banyak nih soal Fat Cat ini, keluarganya gimana, apa dia nggak punya keluarga gitu kan. Tetapi beredar kabar bahwa sang gamer ini memiliki seorang orang tua yang udah cerai guys. Dan seiring berjalannya waktu, Fat Cat ini memilih untuk menjauhi dari keluarganya. Hanya sang adiklah yang beberapa kali dihubungi oleh Fat Cat. Oh, jadi korban dari perceraian, terus dia milih untuk tinggal sendiri gitu. Peristiwa sedih ini terjadi ketika Fat Cat ini ketemu sama cewek ini 2 tahun yang lalu. Nah, ceweknya ini bernama Tan Zhu, merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1997 atau 6 tahun lebih tua dari Fat Cat. Oh, ini sukanya yang lebih tua ya Fat Cat. Mungkin pengen diayomi kali ya. Jadi kayaknya mereka ketemu tuh di game gitu loh guys. Nah, karena si Fat Cat ini udah tertarik banget nih, cinta banget sama si Tan Zhu, akhirnya si Fat Cat ini rela melakukan apapun termasuk membiayai hidup wanita itu. Bahkan si Fat Cat ini juga rela untuk pindah ke Chongqing yang berjarak jauh dari tempat tinggalnya semula demi mendekati Tan Zhu. Karena si Tan Zhu ini rumahnya di situ, makanya dia ikutan gila pindah biar nggak LDR gitu. Nah, awalnya si Fat Cat ini dijanjikan untuk tinggal serumah dengan Tan Zhu. Tetapi akhirnya si Tan Zhu itu malah dimintai untuk mencari tinggal sendiri. Nah, akhirnya si Fat Cat ini menyewa sebuah kamar kos yang murah, yang bahkan kamar mandinya tuh nggak ada di dalam, kamar mandi luar. Kalau di Jakarta tuh 500.000 dapat, tapi kecil banget guys, kayak kandang ayam. Terus guys, si Fat Cat sama si Tan Zhu ini udah berjanji akan menikah 2 tahun setelah berpacaran. Nah, karena itulah si Fat Cat ini merasa kayak ya udahlah, gue akan nikah sama dia, makanya kayak dihidupi semua kebutuhannya si Tan Zhu. Terus si Fat Cat ini juga mewujudkan impiannya si ceweknya untuk membukakan toko bunga. Itu nominalnya gede banget. Makanya si Fat Cat selain jadi gamer, dia juga nyambi-nyambi jadi kurir, terus jadi apalah supaya pendapatannya tuh banyak. Nah, demi menghemat hidupnya, si Fat Cat ini rela makan makanan senilai 10 yuan atau sekitar 22.000. Bahkan Fat Cat ini sampai di tahap menganggap makanan cepat saji seperti McDonald itu barang-barang yang mewah. Oh my god. Dia cuman makan makanan 22.000 doang. Dan selama itu dia tuh cuman makan sayur-sayuran doang.
Tapi nggak apa sih, sehat, tapi juga kasihan kalau makan sayur tiap hari kan. Jadi guys, total Fat Cat ini sudah mengirimkan senilai 510.000 yuan atau setara dengan 1,1 M selama mereka berpacaran. Nah gitu, namun semuanya dibalas dengan kejahatan. Itu ceweknya jahat banget sih. Nah pada bulan April tahun 2024, si Tanzu ini malah memperlakukan Fat Cat ini dengan dingin hingga memilih untuk putus, dan dia alasannya, ya aku udah mau nikah sama cowok lain. Kayak gimana nih? Gue udah ngasih duit banyak gitu masalahnya. Terus guys, 1 jam sebelum Fat Cat mengakhiri hidupnya sendiri kan, dia ini sempat mengirimi si Tanzu ini 760 bunga yang melambangkan 760 hari hubungan mereka. Terus dia juga mentransfer uang sebesar 666 yuan atau sekitar 148 juta. Fat Cat juga menegaskan bahwa Tanzu tidak bersalah. Ya ini cinta bodoh sih. Bodoh loh. Setelah kejadian naas itu, jembatan itu langsung dikerumunin oleh banyak orang dari Cina. Itu tuh banyak banget orang-orang ngirimin bunga, McD, pakaian-pakaian bagus, karena menganggap kalau selama 2 tahun itu si Fat Cat tuh udah menderita. Bahkan dia nggak bisa makan McD, beli-beli pakaian, baju-baju yang bagus, nggak bisa. Makanya di jembatan itu mereka kasih McD, makan makanan yang enak, baju bagus, kayak gitu, saking pedulinya gitu, walaupun udah nggak ada. Terus juga sempat ada klarifikasi nih dari ceweknya yang diduga Tanzu. Tapi berdasarkan informasi yang aku dapetin, itu bukan Tanzu asli, itu hanya orang lain yang berpura-pura, karena mumpung lagi hype, lagi heboh, dia numpang tenar di situ. Padahal itu bukan Tanzu yang asli ya guys. Tapi aku juga bingung, ada yang mengatakan kalau foto yang kita lihat selama ini Fat Cat itu, yang di internet, itu bukan si Fat Cat yang asli, tapi ada yang bilang ini. Tuh, ada yang bilang ini wajah Fat Cat yang asli. Aku juga nggak tahu. Oh ini bukti transferannya yang 6666 yuan dia transfer terakhir sebelum dia lompat itu. Gitu kan. Ini catatan dia sama ceweknya yang dia hemat gak makan McD, cuma makan sayur. Dia ngechat ceweknya nih, aku mau makan McD hari ini. Terus ceweknya cuek, ya makan dong. Terus dia bilang, tapi aku sudah memberikan semua uangnya untuk kamu. Bisakah kamu memesannya? Nah cowoknya tuh nyuruh ceweknya, pesenin dong, kan udah gue kasih duit. Iyalah McD berapa sih, paling 40.000. Dia bilang kalau kamu gak punya uang gak usah pesen, aku harus pergi keluar bersama teman-temanku malam ini. Ini parah sih. Nah, ini ada juga bukti chatan si Fat Cat sama temen-temennya nih. Ini kayaknya yang hijau ini temennya nih. Berapa banyak pesan yang tersisa? Masih ada 13. Apakah Anda sudah selesai mengerjakannya? Beri aku beberapa dan aku akan membantu dan memberikan beberapa komisi. Lupakan saja, terima kasih saudara, saya kekurangan uang dan saya lelah. Saya melihat Anda telah menghasilkan banyak uang, jadi mengapa Anda masih kekurangan uang? Saya memberikannya semuanya kepada pacar saya untuk ditabung untuk saya. Saya hanya punya beberapa lusin dolar tersisa. Jangan tertipu saudaraku. Oh udah diingetin. Tidak apa-apa, kami akan menikah di masa depan, saya percaya padanya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pesanan, ingatlah untuk menghubungi saya. Jangan menjadi bodoh di kehidupan selanjutnya saudaraku. Udah diingetin, tapi namanya cinta kan buta ya guys. Terus apa nih? Bos 10 jokian mitik telah selesai. Oh, dia joki yang seperti aku bilang tadi. Cepat sekali. Nah, total 4.900 dan sudah ditransfer ke Alipay kamu. Coba lihat, aku lebihkan 100. Total ditransfer menjadi 5.000. Terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih bos, saya selalu kasih harga murah karena aku butuh uang untuk menikah. Oke. Nih, kamu bisa pakai uangku buat makan dulu. Terima kasih, kamu sangat baik. Bukan apa-apa, kamu menghasilkan banyak uang. Kemana uangmu? Saya memberikan semuanya kepada pacar saya, dia menyimpannya. Gak dikasih uang buat makan. Bercanda, uangku cukup untuk makan. Cuma pengen makan lebih banyak hari ini. Kamu membodohiku. Oh dia berusaha untuk kayak nggak nyalain pacarnya gitu. Wanita itu sebenarnya bukan orang baik. Aku nggak bohong. Kenapa kamu begitu peduli? Bukankah lebih baik kamu memesan sendiri dan menyimpan uangmu sendiri? Semua dihabiskan untuknya. Bagaimana kalau dia kabur? Tidak akan. Kita berdua teman, ngapain aku bohong? Aku percaya padanya. Ya ampun. Sedih ya, padahal banyak yang ngingetin tapi ya sudahlah guys, namanya juga cinta buta. Pasti kalian pernah di posisi dia kan? Maksudnya sampai saking cintanya sampai kayak udah nggak mikir pakai logika gitu loh. Oke guys, kayaknya situ aja penjelasan aku tentang kronologis Fat Cat yang akhirnya meninggoy sia-sia gara-gara
cewek yang jahat dan tidak tahu diuntung ya. Tapi semoga Fat Cat deh, susah banget namanya, mendapatkan tempat sebaik-baiknya di atas sana. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah sini. Dan kalau kalian ada ide buat konten berikutnya, kalian bisa komen di bawah sini karena aku butuh dari kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on next video. Bye-bye!